Ketemu kembali dengan pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Jika banyaknya data besar, maka data tersebut dapat kita buat dalam tabel distribusi frekuensi. Contohnya, perolehan nilai suatu ulangan matematika. Seperti ini. Maksudnya apa? Ini terdapat 5 siswa yang mendapat nilai 4. Jadi nilainya di sini tunggal. Ya, terdapat 10 siswa yang mendapat nilai 5, begitu seterusnya. Tabel distribusi frekuensi kelompok. Dalam hal ini dikenal beberapa istilah, yaitu kelas, luas kelas atau panjang kelas, batas kelas. Contohnya di sini, nah ini nilainya itu dikelompokkan. 19 sampai 27. Interval ini sama dengan nilai atau kelas, nanti ini frekuensi biasa. Kelas yang dimaksud kelas itu ini. Ini ya, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Ini frekuensi ini banyaknya. Kemudian luas kelas itu didapat dari selisih ini. 28 kurangi 19. Atau 37 kurangi 28, atau mungkin 54 kurangi 45. Jadi hasilnya sama, yaitu 9. Kemudian batas kelas itu ini, ya, ini namanya batas kelas bawah, batas kelas atas. Dari mana asalnya? Yang kiri itu didapat dari kiri di sini, yang kiri dikurangi setengah, yang kanan hasilnya dari ini, yang kanan ditambah setengah. Nampak di sini kalau batas atas kelas pertama sama dengan batas bawah kelas kedua, ya, dan seterusnya. Intinya ini didapat dari ini dikurangi setengah, yang kanan dikurangi setengah, itu sebagai batas kelas. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, kurang dari. Nah, ini nilai, ini frekuensi, ini batas kelas seperti tadi. Frekuensi kumulatifnya itu pertama 3. 3 itu didapat dari ini sama. Apa maksudnya? Maksudnya yang memiliki nilai kurang dari 27,5. Ini diambil ini. Ya, batas kelas atas yang diambil. Ada 3. 3 itu dari sini. Kemudian 9 didapat dari 3 ditambah 6. Maksudnya, yang memiliki nilai kurang dari 36,5 ada 9. Kemudian 24, dari 9 ditambah 15. Kemudian 35 dari 24 ditambah 11, dan seterusnya. Yang lebih dari. Ya, ini sama. Frekuensi kumulatifnya 40. Dari mana 40? 40 jumlah keseluruhan ini. Apa maksudnya? Yang memiliki nilai lebih dari 18,5. Kalau lebih dari diambil yang kecil, ya, kebalikan dari tadi. Kemudian 37, asalnya dari 40 dikurangi 3, 37. Maksudnya yang memiliki nilai lebih dari 27,5. Itu 37. Kemudian 31, asalnya dari 37 dikurangi 6. Ya, jadi 31. Maksudnya sama, lebih dari 36,5 itu 31. Kemudian 16, dari 31 dikurangi 15. Kemudian 5 dari 16 dikurangi 11. Atau bisa, ini kalau membuat keseluruhan, bisa dari bawah. Dari bawah 5, kemudian 16, 5 ditambah 11, begitu, dikebalikannya. Jika tidak disebutkan macamnya, maka yang dimaksud adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi yang paling sering dipakai itu yang kurang dari. Yang D, kita bahas D, histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama, histogram. Adalah gambar dari suatu tabel distribusi frekuensi. Ini bentuknya hampir sama dengan
diagram batang. Kalian sudah kenal diagram batang mungkin waktu SMP. Tetapi tiap kotak tidak berjarak dan menggunakan batas kelas. Contohnya dari tabel ini kita buat histogram. Nah, ini batas kelasnya. Ya, nilainya diambil batas kelas, nilai atau interval sama. Kemudian ini jumlah, ini angka di sini ya. Hanya di sini urut dari kecil ke besar, tidak sesuai ini, tapi angkanya sama. Nah, 3 kita ambil 3 di sini, yaitu ini. Pertamaan 18,5 sampai 27,5. Kemudian 6 karena di sini 6-nya di sini. Kemudian yang 15 dulu untuk kotaknya, yang 11 di sini tempatnya, yang 5. Yang kedua itu poligon. Adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah batang pada histogram. Contohnya, ini ada histogram, kemudian kita buat titik tengahnya. Setelah itu titik tengah kita hubungkan. Ya, jadilah poligon frekuensi. Yang ketiga, ogive. Ogive ada 2, nanti ogive kurang dari dan ogive lebih dari. Ini yang ogive yang kurang dari. Ini tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Ya, ini langsung Ibu ambil, tidak ada batas kelasnya. Nah, sama kita buat dulu nih garis batas kelasnya. Kemudian angka ini diambil dari angka ini. Ini otomatis sudah urut ya. Urut sesuai ini. Nah, kita ketemukan. Ya, yang pertama ini 3. 3 diambil dari di sini karena kurang dari kan diambil yang besar. Ya, terus saja dihubungkan yang berhubungan. Nah, kemudian titik-titik ini kita hubungkan ya di sini berarti 0. Karena yang kurang dari 18,5 itu tidak ada. Kita hubungkan seperti ini. Ya, jadilah ogive kurang dari. Yang B, sekarang ogive lebih dari. Nah, seperti ini frekuensi kumulatifnya juga lebih dari ya. Diambil dari yang tadi. Nah, kita buat di sini ogive-nya ini sama langkahnya. Ini kita ambil dari ini, otomatis sudah urut. Kemudian kita hubungkan, ya sesuai di sini yang kecil itu yang paling tinggi. Di ini kita hubungkan terus. Nah, di sini posisinya 0 karena yang lebih dari 63,5 itu kan tidak ada. Ya kan di sini 0, di sini tidak ada.